Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurniasih, NIM 1212032245. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan masa dinasti Bani Abbasiyah. Tugas dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri sebenarnya dilatar belakangi oleh penyelewengan pemegang-pemegang kekuasaan Daulah Umayyah seperti Delik, golongan, suku, kaum, dan kawan. Begitu pula penindasan terhadap Syiah, Hasyimiyah, dan dikucilkan kaum muslimin Ajam. Maka timbullah gerakan bawah tanah untuk menentangnya. Pada sisi lain adalah yang penting bagi Umayyah bahwa dia yang pertama mengadakan penjara bagi yang dinyatakan bersalah setelah divonis pada peradilan itu. Pada waktu itu pula ijtihad dilaksanakan dengan seluas-luasnya tanpa terikat dengan suatu pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurniasih, NIM 1212032245. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tugas dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri sebenarnya dilatar belakangi oleh penyelewengan pemegang-pemegang kekuasaan Daulah Umayyah seperti Delik, golongan, suku, kaum, dan kawan. Begitu pula penindasan terhadap Syiah, Hasyimiyah, dan dikucilkan kaum muslimin Ajam. Maka timbullah gerakan bawah tanah untuk menentangnya. Pada sisi lain adalah yang penting bagi Umayyah bahwa dia yang pertama mengadakan penjara bagi yang dinyatakan bersalah setelah divonis pada peradilan itu. Pada waktu itu pula ijtihad dilaksanakan dengan seluas-luasnya tanpa terikat dengan satu pandangan. Bahkan di dalam Al-Qadha fil Islam dinyatakan qadhi memutuskan perkara tanpa nasah yang positif dan ijma ulama pendahulunya, baik berupa pandangan maupun berupa ijtihad. Tetapi apabila ia mengalami kesukaran, maka ia minta tolong pada fuqaha Mesir, dan dari kalangan mereka banyak berpedoman pada khalifah dan pada wali. Pada masa Abbasiyah I. Pada zaman Abbasiyah ini terkenal sebagai puncak kejayaan Islam, tetapi pada awal-awal daulah tersebut juga dikenal bahwa ta'assub mazhab sangat dipertahankan dan pada akhirnya mungkin karena lamanya daulah tersebut, rajanya yang silih berganti sehingga daulah tersebut kelihatan bahwa setelah maju, kemudian mundur dan pada akhirnya runtuh. Di zaman Abbasiyah hukum berdasarkan agama dan untuk kepentingan agama pada zaman itu kejayaan maju. Akibatnya terjadi pembaharuan karena perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang pesat. Maka terjadi pula pertentangan di kalangan fuqaha dengan mazhab. Namun demikian, pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu di wilayah tertentu seperti di Irak berdasarkan mazhab Hanafi, di Syam dan Maghrib berdasarkan mazhab Maliki, dan Mesir berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan pada waktu itu terbentuklah Qud al-Qud oleh khalifah di ibu kota daulah yang bertindak selaku jaksa agung. Yang diangkat pada waktu itu adalah Abu Yusuf. Beliau adalah seorang faqih yang bermazhab Hanafi. Maka pada waktu itu para qadhi menjalankan tugasnya berdasarkan arahan qadhi. Karena pada waktu itu tiap wilayah atau provinsi mempunyai qadhi. Di Andalusia terkenal dengan nama Qadhi al-Jama'at, yaitu pada tiap-tiap provinsi ada qadhi sebagai mahkamah agung yang merupakan pimpinan semua qadhi yang ada di seluruh wilayahnya. Dari segi kebudayaan di sini dapat dilihat kemajuan Islam pada zaman Abbasiyah, yaitu dengan terbentuknya pemisahan jenis-jenis permasalahan sosial, begitu pula dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang perlu mendapat penyantunan dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas sosial kemasyarakatan dan membagi kemaslahatan dengan seluas-luasnya. Qadha pada masa Abbasiyah II. Pada masa kedua ini adalah merupakan zaman kemunduran Daulah Abbasiyah sendiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khalifah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah. Karena lemahnya maka berkurang pula kewenangan qadhi dan menjadi sempitlah daerah operasionalnya, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syariat yang berkembangan di masyarakat. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Daulah Abbasiyah memang pada akhirnya runtuh.
Sehingga para sejarawan mengatakan bahwa qadhi dan khalifah lemah pada waktu itu sehingga daerah operasional qadhi sangat sempit. Tetapi sebenarnya penyempitan kekuasaan itu boleh saja karena kelemahan dan kesempitan wilayah operasional qadhi, akan tetapi mungkin juga karena kemajuan zaman menghendaki demikian. Al-Qanun pada masa Abbasiyah. Kata qanun merupakan kata yang telah menjadi bahasa Arab. Dalam kitab Mu'jam al-Wasit disebutkan bahwa qanun ialah setiap perkara yang bersifat kuli atau menyeluruh yang relevan dengan seluruh juz'iyah dikenal. Ulama salaf memberikan definisi qanun disebut bersamaan dengan kata syariat, tidak lain maksudnya ialah sesuatu hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur perjalanan hidupnya dan hubungannya dengan sesama yang lain, baik secara individual, masyarakat, dan negara. Jadi kata qanun berarti kumpulan undang-undang atau produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana atau kumpulan produk hukum manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. Abad pertama sampai abad ketiga pada masa Abbasiyah sebagai masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih yang menjadikan sumber hukum dalam penetapan hukum di lembaga pengadilan Al-Quran, sunnah, dan ijtihad para hakim sendiri. Akan tetapi setelah itu sumber hukum yang menjadi acuan bagi para hakim di pengadilan sudah berubah sejalan dengan perkembangan fikih Islam di masa itu. Pertentangan mazhab mulai timbul sehingga masing-masing hakim di pengadilan dalam menetapkan hukum sesuai dengan mazhab fikih yang mereka anut. Hal ini membawa lahirnya mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Banyak kitab standar yang ditulis untuk mewakili mazhab-mazhab tersebut, baik oleh pendiri mazhab maupun oleh muridnya. Pemerintah memang tidak menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai kitab undang-undang, termasuk Undang-Undang Hukum Perdata atau Al-Qanun Al-Madani. Namun, dalam kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada pendapat mazhab yang diikutinya dalam menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena berkembangnya mazhab-mazhab fikih berkat dukungan pemerintah berkuasa. Akibat perhatian istimewa pemerintahan Abbasiyah terhadap mazhab-mazhab fikih, sehingga hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa atau oleh masyarakat setempat. Apabila yang berperkara tidak menganut mazhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemikiran perkara kepada hakim yang semazhab dengan yang berperkara itu. Dari penjelasan di atas, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan suhu politik pergantian khalifah, maka Daulah Abbasiyah dibagi 4 masa, yaitu Abbasiyah 1, 2, 3, dan 4. Akan tetapi berdasarkan maju mundurnya kebudayaan, maka Abbasiyah dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode kemajuan yaitu dalam kurun waktu Abbasiyah 1, sedangkan periode 2 yaitu masa Abbasiyah 2, 3, dan 4 yang dikenal dengan masa kemunduran. Qadha pada masa periode Abbasiyah 1 dikenal dengan periode kemajuan dengan adanya lembaga-lembaga qadha yang wawasannya terbagi-bagi dengan jelas, sehingga wilayah operasionalnya jelas dan terperinci. Namun ta'assub atau fanatisme terhadap mazhab sangat kuat. Qadha pada periode 2 dikenal sebagai periode kemunduran. Wewenang qadhi pada waktu itu sangat sempit, yaitu hanya berkisar masalah syariat yang berkembang di masyarakat. Aplikasi dan implikasi daripada peradilan dan undang-undang hukum Islam pada masa Daulah Abbasiyah mengalami gelombang dan pasang surut mengikuti arus pertumbuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.